apa dari hasil peperangan. Maka di zaman Nabi dulu berjihad melawan orang-orang musyrik kafir, baik dari Arab, dan ini yang kebanyakan di zaman Nabi dari Arab. Adapun dengan orang-orang Romawi dan Persia itu di zaman setelah Khalifah Abu Bakar, apalagi di zaman Umar. Dan di zaman imam-imam setelahnya. Maka di zaman Nabi kebanyakan harta rampasan dari orang-orang musyrik di Arab. Maka Nabi mendapatkan ghanimah. Dan makna ghanimah adalah harta rampasan perang. Di mana mereka kalah perang, maka semua harta-harta mereka diberikan kepada kaum muslimin. Dan kebiasaan Nabi jika mendapatkan rampasan perang, dan rampasan perang apa saja, semua. Mulai dari rumah-rumah mereka, sawah ladang mereka, hewan-hewan ternak mereka, harta-harta mereka. Kalau mereka punya mobil Pajero, ya mobil Pajeronya. Ada mobil pada saat itu Pajero? Belum ada. Maka unta-untanya, dan bahkan apa? Istri-istri mereka. Maka istri-istri mereka dari para janda-janda yang suaminya meninggal, semuanya dijadikan untuk kaum muslimin. Tentunya dinikahi. Berbeda dengan orang-orang kufar sekarang yang menguasai kaum muslimin. Mereka akan membantainya seperti Israel membantai anak-anak Gaza, perempuan-perempuan dan sebagainya. Ataupun memperkosa mereka, dihinakan. Adapun kaum muslimin tidak, dikumpulkan, kemudian dibagikan untuk dinikahi. Itulah adab yang mulia dari Islam. Tidak ada mereka itu membantai, haus darah. Apa faidahnya orang-orang musyrik kafir kalah perang dibariskan, dibantai? Dibantai juga di zaman dulu lama prosesnya. Kalau sekarang mungkin seperti mudah, dimasukkan ke ruangan dibakar, dimasukkan ke ruangan diberikan gas, dimasukkan ke ruangan ditembak, diberondong. Zaman dulu ditebas leher satu-satu. Alhasil dulu kaum muslimin tidak berbuat seperti itu. Maka di saat harta melimpah didapatkan dari ghanimah, kebiasaan Nabi membagikannya. Lalu apa masalahnya di sini di dalam hadis? Fa aqta qauman wa mana'a akharina. Maka Nabi memberikan kepada suatu kaum harta rampasan ini, dan Nabi tidak memberikan kepada sebagian para sahabatnya. Fa balaghahu annahum atabu. Maka sampai kepada Nabi sebagian dari kaum muslimin merasa cemburu. Aku kok enggak dikasih? Padahal orang-orang yang dikasih itu orang-orang baru masuk Islam kemarin sore. Lah kita yang berjihad dari zaman dulu bersama Nabi kok nggak dikasih? Kita yang dulu mengikuti Nabi dari Al-Muhajirin, dan kita Al-Ansor yang menolong Nabi hijrah kepada kami di Madinah, kok tidak dikasih? Paham? Itu maknanya. Fabalaghahu annahum atabu. Maka Nabi Muhammad SAW di saat mendapatkan harta rampasan, maka beliau seperti biasa memberikan kepada sebagian sahabatnya dan menahan dari sahabat yang lain. Dan sampai kepada Nabi bahwa orang-orang mencela dari perbuatan Nabi tersebut. Kenapa si fulan diberikan padahal mereka baru masuk Islam, dan si fulan tidak diberikan padahal dia berjuang untuk Islam bertahun-tahun. Maka disinilah poin pendalilannya Nabi bersabda, di mana dia mengatakan, inni a'tar rajula wa ada'u rajula walladhi ada'u ahabbu ilayya minal ladina u'tiya. A'ti aqwaman lima fi qulubihim minal jaza' wal hala' wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair.
Minhum Amr ibnu Taglab, di antaranya rawi ini. Maka Nabi mengatakan di saat mendengar berita itu, sungguh ada manusia yang kuberi dan ada manusia dari sahabat yang tidak aku beri. Namun yang tidak aku beri lebih aku cintai. Ini kalimat yang menjadi poin. Bahwa permasalahan dakwah ini Nabi tidak memberikan kepada sebagian sahabat karena aku lebih mencintai orang tersebut daripada aku beri. Dan beberapa yang aku beri karena hati-hati mereka dikarenakan al-jaza wal halu, bahwa hati-hati mereka itu masih berkeluh kesah dan ketakutan baru masuk kepada Islam. Dan beberapa orang aku percayakan kepada kecukupan dan kepada kebaikan yang telah Allah jadikan pada hati mereka. Maksudnya adalah Nabi Muhammad melihat para sahabatnya, di antara mereka orang-orang al-muhajirin wal ansor yang beriman 100%. Maka seperti mereka tidak butuh lagi untuk diberikan iming-iming dengan hadiah-hadiah dari hasil rampasan perang. Karena iman mereka sudah kuat dan sudah besar. Tujuan mereka berjihad menolong agama Allah. Jika dapat ghanimah dibagi, alhamdulillah. Jika tidak pun yang penting kita membela Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Adapun sebagian kaum muslimin yang tadinya musyrik kafir, kemudian masuk kepada Islam baru beberapa bulan, kemudian dengan berat berjihad. Yang mana berjihad itu berat. Dia akan membunuh orang-orang kafir seperti dia dulu sebelum bergabung dengan Nabi. Dan juga perkara-perkara yang sangat menakutkan, di mana dia harus berperang. Maka di saat mendapatkan ghanimah, Nabi memberikan ghanimah ini kepada kaum muslimin yang baru masuk Islam, yang masih dalam keadaan tadi minal jaza wal halu, yang mana mereka sifatnya masih dalam keadaan berkeluh kesah. Aku masuk Islam sekarang, baru masuk Islam udah disuruh jihad. Jihad itu mengeluarkan tenaga, senjata, bahkan bisa terbunuh. Aku baru masuk Islam nanti terbunuh. Paham? Maka masih dalam keadaan hatinya itu belum iman 100%. Al-halu wal jaza, seperti tadi di muqaddimah, bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan haluan, dalam keadaan selalu mengadu, selalu berkeluh kesah. Nah, di sini Nabi melihat mereka baru masuk Islam kemudian berkeluh kesah, disuruh berjihad dan maka diberikanlah harta-harta kepada mereka likai tu'alliful qulub, agar hati-hati mereka tentram dan lebih cinta kepada Islam dan tidak kemudian kembali murtad kepada agama mereka. Ini dari sistem dakwah untuk yu'alliful qulub. Kebetulan banyak harta, ya sudah dibagikan. Dan agar mereka pun yang berjihad ini yang sudah keluar darah, keringat, mungkin tergores, terkena panah, dan kakinya mungkin terkoyak sedikit, maka mendapatkan balasan dari harta-harta atau bahkan sabaya. Disebutkan di beberapa riwayat sabaya. Makna sabaya adalah perempuan-perempuan dari rampasan perang, baik dalam keadaan janda suaminya meninggal, ataupun anak-anak dari yang suaminya meninggal dari perawan-perawan dan yang lainnya. Itu semua dibagikan, dinikahi oleh mereka. Jadi diberikan harta, diberikan binatang ternak jika ada, diberikan sawah ladang, dan diberikan istri-istri. Maka akhirnya mereka ridho, maksudnya lebih ridho. Mereka berjihad untuk Nabi, namun karena mereka baru, dan tadi disebutkan, karena di hati mereka minal jaza wal hala, masih mereka itu di hatinya belum tenang. Tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain, dari Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya.
maka mereka sudah tentram hatinya. Aku beriman kepada Allah, berjihad untuk Allah. Dapat ghanimah, alhamdulillah. Tidak dapat, tidak ada apa-apa. Adapun mereka orang-orang yang baru mengomel. Aku baru masuk Islam, sekarang berperang. Alhamdulillah aku masih hidup. Terus mendapatkan ghanimah. Kalau tidak dikasihkan, ghanimah ini malah diberikan kepada misalnya Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Dan misalnya Ali dan Abdurrahman ibnu Auf. Orang-orang yang ma'ruf, hati-hati mereka penuh dengan keimanan. Ataupun mereka juga orang-orang kaya. Umar kaya, Utsman paling kaya. Dan juga Abdurrahman ibnu Auf dari miliarder juga di zaman para sahabat. Kenapa lagi diberikan kepada mereka yang mereka imannya sudah kuat dan hartanya ada. Namun ini orang-orang yang baru masuk Islam yang masih mempunyai sifat al-jaza' wal hala, ditakutkan mereka ngomel nanti. Aku berperang bersama Nabi, dapat rampasan perang diberikan kepada Quraisy, diberikan kepada Al-Ansor, kepada orang-orang terdahulu dalam Islam. Nah, kita orang baru. Maksudnya juga untuk meredam ucapan-ucapan al-hala wal jaza. Maka diberikanlah kepada mereka. Dan di antara mereka tidak diberikan dikarenakan Nabi melihat keimanan dari mereka. Maka di antaranya faqala Amr. Maka di antara mereka minhum Amr ibnu Taglab. Di antaranya yang tidak diberikan oleh Nabi adalah Amr ibnu Taglab. Faqala Amr ma ahabbu anna li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humron na'am. Maka di antaranya Amr ibnu Taglab, lantas Amr berkata, maka aku tidak ingin lagi unta-unta merah. Maknanya tadi bahwa ghanimah-ghanimah yang banyak itu bagaikan unta-unta merah. Maka aku tidak butuh lagi kepada unta-unta merah setelah mengetahui nasihat Nabi dan ucapan Nabi, terutama di saat dia mengatakan wa ada'u rajula walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'tiya. Dikarenakan minal jaza wal hala, maka aku tidak memberikan kepada para sahabatku yang lain dari ghanimah dikarenakan aku lebih mencintai mereka. Menunjukkan bahwa seperti Abu Bakar, Umar tidak dikasih, dan Khulafa ar-Rasyidin dan yang lainnya. Kenapa? Karena Nabi lebih mencintai mereka. Mereka dalam keadaan dekat kepada Nabi dan mereka ridho dalam berjihad. Adapun orang-orang baru yang mempunyai al-jaza dan mempunyai al-hala, ditakutkan mereka berbicara nanti. Aku sudah berjihad capek-capek dan antara hidup dan mati tidak diberikan apapun. Fahimtum? Maka diberikanlah sebagian harta, maksudnya sebagian dari para sahabat dan para kudama, yang lain tidak dibagikan. Dan diantaranya rawi ini. Maka rawi ini Amr ibnu Taglab mengatakan, setelah aku mendengar nasihat Nabi terutama mengatakan, yang tidak aku berikan karena aku lebih mencintai mereka, cukuplah cinta Nabi daripada mendapatkan unta-unta merah. Menunjukkan bahwa Amr ibnu Taglab dari mana? Dari orang-orang yang dekat kepada Nabi dari segi keyakinan, keimanan. Maka Nabi tidak memberikan hadiah kepadanya. Faham tum? Maka ini dari hadis yang bisa kita berikan. Dan ini makna dari hadis tersebut. Dan adapun dari segi maksud, tujuan Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini, di mana dia menyebutkan sebelumnya di dalam ayat bahwa manusia itu cenderung mempunyai sifat jazu'an dan halu'an. Maka dua sifat ini adalah makhluk yang Allah berikan kepada manusia, sehingga semua yang dilakukan oleh manusia dari sifat-sifatnya itu adalah makhluk. Maka pembicaraan Al-Bukhari sekarang masuk kepada khalqu af'alul ibad.
Apa-apa yang dilakukan oleh manusia dari perbuatan-perbuatan baik yang baik dan perbuatan yang buruk, maka itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Maka ini poin pendalilan bahwa halu'an jazu'an dari sifat manusia, maka dia adalah makhluk. Sehingga ucapan Nabi di sini, lama fi qulubihi minal jaza' wal hala'. Maka jaza' wal hala' dan juga di riwayat yang seterusnya, dan Nabi wa akala aqwaman, Nabi mewakilkan beberapa kaum, ila ma ja'alallahu fi qulubihi minal ghina wal khair. Maka sifat al hala' wal jaza' wal ghina wal khair itu adalah semuanya sifat manusia. Dan dia adalah fi'il dari manusia dan amal manusia. Dan Allah yang menciptakan amal-amal jaza wal hala wal gina wal khair. Karena Allah Jalla wa Ala menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Maka jadilah perbuatan manusia itu adalah makhluk. Maka masuk kepada bab khalqu af'alul ibad. Bahwa apa yang dilakukan oleh manusia adalah makhluk. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Al-muadzin sudah adzan ya.